Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Jumat tanggal 17 September 2021 bersama saya, Tony Harnoto. Salam sejahtera, damai, dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungannya akan saya sampaikan ini merupakan kutipan dari Suara Injil dengan tema mengalami janji Tuhan. Dan ayat yang mendasari renungan ini terdapat pada kitab Bilangan pasal 32 ayat 15 yang tertulis demikian. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merancangkan perbuatan yang baik buat kehidupan kita, bukan yang buruk, asalkan kita dapat mentaati dan setia. Kita akan mengalami kebahagiaan, sukacita, dan kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Bukanlah merupakan rancangan Tuhan untuk membiarkan bangsa Israel tinggal terus-menerus di padang gurun. Rancangannya adalah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Namun sayangnya, ketidakpercayaan membuat mereka harus lama berputar-putar di padang gurun. Konteks dari ayat yang baru saja kita baca adalah pada waktu bangsa Israel sudah akan memasuki tanah Kanaan. Tapi ini bukan yang pertama kalinya mereka berada dekat dengan Kanaan, namun untuk yang kedua kalinya. Musa mengingatkan kesalahan orang tua mereka yang pada waktu 40 tahun yang lalu tidak mempercayai janji Tuhan dan enggan untuk berjuang menghadapi kesulitan dan bahaya untuk memasuki tanah perjanjian. Di sini Musa dengan tegas mengatakan, jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sikap dan tindakan kita membuat kita terus-menerus tinggal di suatu situasi padang gurun. Padahal sebenarnya Tuhan menghendaki kita untuk segera menerima dan mengalami janji firman-Nya. Dari ayat ini kita memahami bahwa konsekuensi yang fatal akan terjadi sebagai akibat sikap ketidakpercayaan terhadap perintah firman Tuhan. Kalau kita merindukan untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan, percayalah sepenuhnya kepada apa yang Tuhan katakan, dan taatlah dengan segenap hati kita. Jangan membelakangi Tuhan. Renungkanlah hal-hal apa saja yang kita masih kurang dalam ketaatan kepada Tuhan.
dalam area apa saja kita masih sering gagal memenuhi kehendak Tuhan atau tidak dapat mempercayainya. Mungkin masalah pasangan hidup, pekerjaan, usaha, atau berbagai masalah lainnya. Mungkin sikap hati kita yang masih terus diperbaiki dalam mentaati firman Tuhan. Mungkin pula masih ada dosa-dosa yang kita pelihara sampai dengan saat ini. Waspadalah akan hal-hal kecil yang tidak kita sadari, yang seringkali menghambat laju perjalanan iman kita dan membuat kita terus berputar-putar dalam situasi persoalan yang sama. Ingatlah apa yang terjadi pada Musa dan Harun yang tertulis dalam Bilangan pasal 20. Hanya karena kesalahan yang kelihatannya begitu kecil, tapi membuat mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada bukit batu, tapi ia tidak bicara namun memukulnya dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Kelihatannya sepele tetapi konsekuensinya sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita dan mentaatinya segenap perintahnya tanpa meragukan atau mempertanyakan. Jangan pernah merasa diri kita lebih benar sehingga kita bimbang pada janji firman-Nya. Kalau kita mau mengalami janji Tuhan dan terus melangkah ke level berikutnya dalam perjalanan iman kita, maka percayalah dan taatlah Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Marilah kita yang dikasihi Tuhan berimanlah dan berserah dengan totalitas yang penuh kepada Tuhan agar kita mengalami karya dan janji Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk tidak membelakangi Engkau, tapi sungguh-sungguh percaya mengikuti apa yang Tuhan mau dan berserah kepadamu secara total, tidak bersandar pada pikiran kami sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami memahami akan firman-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati.